Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kembali dengan Pak Arif dalam pelajaran PAI, dan hari ini kita akan belajar materi kisah Nabi Hud alaihissalam. Kaum Ad adalah suatu kaum yang tinggal di Jazirah Arab, yaitu di daerah Ahqaf antara Yaman dan Oman. Kaum Ad diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat yang sangat banyak. Air sungai yang mengalir, tanah yang subur, hasil panen yang melimpah, dan juga kaum Ad memiliki pemerintahan dan tata kota yang sangat maju. Bangunan yang indah, benteng-benteng yang kuat, dan rumah-rumah yang megah. Mereka memiliki tubuh yang sangat besar. Hewan-hewan ternak mereka berkembang dengan baik, sehingga mereka menjadi kaum yang makmur dan sangat kaya. Mereka menjadi kaum yang sombong dan selalu bermegah-megahan, karena mereka adalah orang yang sangat kuat. Kaum Ad membuat berhala-berhala untuk mereka sembah. Mereka tidak menyembah kepada Allah. Mereka percaya bahwa berhala-berhala itu dapat mendatangkan keberuntungan dan memberi keselamatan kepada mereka. Mereka memiliki tubuh besar dan kuat dan sangat gagah, dan mereka sering menyerang kaum yang lain. Kaum yang lebih lemah mereka serang, dan mereka tidak pernah kalah. Mereka selalu menang dalam pertempuran, dan juga mereka sering menindas kaum yang sangat lemah. Mereka berlaku sombong di tengah kaum yang rusak. Maka Allah mengutus Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud adalah keturunan Sam bin Nuh alaihissalam. Jadi cucunya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Hud tak henti-hentinya mengajak, menasehati, dan mengingatkan kaum Ad agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Hud berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sembahlah Allah yang tiada Tuhan lain bagi kalian selainnya. Maka sembahlah hanya kepada Allah, bukan kepada berhala." Kaum Ad berkata, "Hai Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata, dan kami tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan percaya kamu." Puluhan tahun dengan sabar Nabi Hud alaihissalam menasihati kaum Ad. Hanya sedikit di antara mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menyadarkan kaum Ad, Allah mengirimkan peringatan berupa kemarau yang sangat panjang. Tanaman mati, sungai-sungai kering, hewan-hewan pun tidak ada. Namun bukannya meminta ampun dan berdoa kepada Allah, kaum Ad malah berencana membunuh Nabi Hud alaihissalam dan orang-orang yang soleh yang ikut bersama dengan Nabi Hud. Allah pun memerintahkan Nabi Hud alaihissalam dan orang-orang soleh untuk pergi menuju Hadramaut, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera memberikan hukuman kepada kaum Ad. Akhirnya datanglah ketetapan Allah, yaitu azab pada kaum Ad. Awan gelap yang sangat besar pelan-pelan menutupi tempat tinggal kaum Ad. Mereka mengira akan turun hujan yang dapat menghilangkan kemarau yang panjang tersebut. Mereka berlarian, berhamburan, bersorak gembira menyambut awan hitam tersebut. Namun, rupanya sebuah badai besar yang membawa angin yang sangat kencang, angin yang sangat dingin, dan disertai dengan gemuruh yang sangat besar. Angin itu dingin sekali sampai menusuk ke tulang mereka. Mereka yang tadinya bergembira karena mengira hujan, lalu mereka berlari ketakutan mencari perlindungan. Mereka masuk ke dalam rumah. Tolong! Oh, dingin sekali! Ampun! Aku tidak tahan! Tolong! Mereka menyesal, namun sudah terlambat. Angin itu menghancurkan seluruh bangunan-bangunan mereka.
rumah-rumah mereka dan berhala-berhala yang mereka sembah. Maka angin dingin itu bertiup selama 7 malam dan 8 hari secara terus-menerus. Setelah 7 malam dan 8 hari, angin tofan itu berhenti. Maka kaum Ad yang gagah perkasa tumbang dan binasa hanya karena angin dingin yang menerjang. Nah, itu adalah kisah Nabi Hud alaihi salam. Bagus ya anak-anak. Lalu apa saja keteladanan dari Nabi Hud alaihi salam? Perhatikan dan simak. Yang pertama, Nabi Hud alaihi salam sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sabar dan tekun dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak putus asa. Kemudian yang ketiga, kehidupannya yang sederhana meskipun berasal dari keluarga bangsawan. Itulah keteladanan yang bisa kita ambil dari Nabi Hud alaihissalam. Semoga kita dapat meniru keteladanan beliau alaihissalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.